Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello my students. How are you doing? Okay, I hope all of you are in a good condition. Okay, in this video, I will explain you about review text. Ini adalah materi keempat kita pada semester ini. Okay, pada video kali ini, Mr. akan menjelaskan tentang definition, pengertian dari review text. Second itu purpose, tujuan dari review text. Nah, the last ada generic structure. Generic structure, kerangka yang menyusun sebuah text review, teks ulasan ya. Oke, jadi apa itu pengertian dari review text? Review text is an evaluation of a publication such as a movie, video game, musical composition, book, a piece of hardware like a car, home appliance, or computer, or an event or performance such as a live music concert, a play, musical theater, show, or dance show. Nah, text review ini adalah sebuah ulasan ya tentang sebuah hal yang dipublikasikan. Contohnya itu seperti movie, video game, atau musical composition, song ya. Jadi kita bisa mengulas beberapa hal tadi. Ada juga musical theater, sebuah aksi panggung, atau dance show, sebuah aksi tari ya. Jadi kita membuat sebuah ulasan tentang hal-hal tadi. Oke, purpose, tujuannya itu adalah review text is used to critique the events or artworks for the reader or listener, such as movies, shows, book, and others. Nah, review text ini digunakan untuk mengkritik atau mengulas acara-acara atau sebuah hasil karya seni, dan ulasan ini dibagikan kepada pembaca atau pendengar. Contohnya itu ada movies, shows, book, and others, dan lainnya. Nah, sebelum kita mengulas itu, seharusnya kita sudah pernah menyaksikan dulu ya. Jika kita mau mengulas sebuah buku, membuat sebuah text review tentang sebuah buku, kita sudah harus selesai membaca buku tersebut. Begitu juga movies dan shows, film dan aksi panggung, tampilan sebuah konser misalnya ya. Seharusnya kita sudah menyaksikannya dahulu baru kita membuat sebuah text reviewnya. Nah, generic structure-nya gimana tuh? Pertama itu ada orientation atau introduction. Second itu ada evaluations-nya. The third ada interpretative recount. The last itu ada evaluative summation. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih gunanya generic structure itu, Mister? Generic structure itu adalah panduan bagi kita jika kita menulis sebuah teks ya. Jika kita ingin menulis sebuah teks review, pada paragraf pertama itu kita bikinnya apa dulu? Supaya teks kita itu rapi dan jelas ya, dapat dipahami, enggak kemana-mana perginya. Jadi yang pertama itu ada orientation. Pada paragraf selanjutnya itu kita membuat evaluationsnya apa. Pada paragraf ketiga itu kita bikin interpretative recountnya. Plus ada evaluative summation. Apa sih yang empat itu, Mister? Generic structure-nya itu penjelasannya orientation atau introduction. Ini adalah latar belakang informasi dari teks itu. Orientation dan introduction itu terletak di awal paragraf review, berisikan pengenalan tentang sebuah karya atau benda yang akan ditinjau. Gambaran umum tersebut dapat berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang harus ada pada orientation dari sebuah text review ya. Harus ada gambaran umum berupa nama, kegunaan,
Kalau sebuah film mungkin nama sutradaranya, nama pemerannya mungkin di sini ya, kapan diproduksinya film tersebut juga dijelaskan di sini. Terus second itu ada evaluations, yaitu kalimat yang menjurus ke judgment, opinion, or recommendation. Judgment itu penilaian atau pendapat atau rekomendasi. Pada second paragraph itu evaluation harus ada kalimat-kalimat yang menjurus ke penilaian, pendapat atau saran. It can consist of more than one. Bisa lebih dari satu ya. Berisi gambaran detail dari sebuah karya, yaitu menceritakan kelebihan, kelebihan, keunikan, kualitas, serta hal-hal yang membuatnya menarik dengan memberikan gambaran yang lebih detail terhadap suatu karya atau benda yang akan direview. Jadi inti dari review ini ada di evaluation ini ya. Ada kita ceritakan di sini kelebihan, keunikan atau kualitas dari karya itu. Misalkan sebuah film, kita jelaskan di sini apa yang menarik dari film itu, ada apa keunikan dari film itu, apa yang membuat kita merekomendasikan film itu supaya ditonton oleh orang lain juga gitu ya. Oke, cukup sampai situ. Yang the third itu ada interpretative recount, ringkasan dari sebuah karya seni termasuk karakter dan plotnya. Penulis memberikan pendapat atau pandangannya terhadap karya atau benda yang direviewnya. Ini berisi ringkasan dari karya seni itu. Misalkan itu sebuah film, di sini kita jabarkan siapa karakter yang terlibat di film itu dan gimana plot ceritanya, gimana alur film itu. Kita jabarkan di sini. Dan juga di sini penulis memberikan opinionnya atau pandangannya terhadap karya yang direviewnya tadi. The last itu ada evaluative summation. Apa itu evaluative summation? Itu adalah pendapat terakhir yang terdiri dari penilaian atau garis pukulan dari karya seni yang dikritik. Setelah memberikan penjelasan di evaluasi dan pandangan, penulis sendiri di bagian interpretasi. Di bagian ini penulis memberikan komentar mengenai karya atau benda yang diulas, berharga atau tidak untuk calon pembeli. Jadi itu fungsi dari review teks ini ya. Jika kita sebagai seseorang yang belum menonton, mau nggak beli sebuah karya, kita lihat dulu review yang telah ditulis oleh orang yang pernah menonton atau menyaksikan karya itu. Jadi layak nggak dibeli. Jadi sangat berpengaruh sekali ini ya. Teks review ini dapat menentukan sebuah karya layak atau tidaknya begitu. Jadi biasanya di sini si penulis menyampaikan rekomendasi ataupun judgementnya ya, penilaiannya, dapatkah karya itu layak ditonton atau tidak. Oke, ini salah satu contoh teks review yang saya dapatkan. Pertama itu tadi ada orientation. Ini teks tentang film Maze Runner ya. Udah pada nonton semua pasti ya. Maze Runner is a movie that is adapted from James Dashner novel with the same name. This movie tells us about a group of people who try to get out of a place called Glade, but they need to go through the maze, which has a dangerous creature called Grievers. Maze Runner itu adalah sebuah film yang diadaptasi dari sebuah buku novel karya dari James Dashner. Jadi sebelum film itu sudah ada sebuah novel yang bercerita tentang Maze Runner ini ya. Jadi diadaptasi dari novel tersebut karya James Dashner. This movie tells us about a group of people who try to get out of a place called Glade. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang mencoba keluar dari sebuah tempat bernama Glade. Tempatnya itu namanya Glade. But they need to go through the maze,
which has a dangerous creature called Grievous. Nah, mereka perlu sebelum keluar itu mereka harus melalui sebuah labirin. Nah, maze itu artinya labirin ya, sebuah labirin yang mempunyai dangerous creature, makhluk-makhluk berbahaya yang disebut Grievous. Nah, nama makhluknya itu Grievous. Nah, itu orientation dari sebuah text review. Situ ada judulnya Maze Runner. Keterangannya itu ada film ini diadaptasi dari sebuah novel karya James Dashner. Nah, itu keterangannya ya. Nah, ada juga sedikit ulasan tentang filmnya. This movie tells us about a group of people who try to get out of a place called Glade. Nah, bercerita tentang sekelompok orang yang berusaha keluar dari tempat bernama Glade. Itu orientation dari sebuah text review. Nah, pada second paragraph itu ada evaluation, berisi detail dari alur ceritanya bagaimana. Yang diceritakan di sini di tuntutan peristiwa yang terjadi pada film itu ya. Oke, dapat kalian baca pada modul yang saya kirimkan sebelumnya. Oke, the third paragraph itu ada interpretation. Di sini dibikinnya, the acting of all the cast is awesome. The development of the character is also good. But the movie will be more alive if there is a romance scene. Because as we know that romance is often caught the audience attention. Nah, di sini dijabarkan kalau acting dari semua pemeran itu sangat bagus, awesome. Dan the development of the character is also good. Nah, perkembangan dari karakter yang diceritakan itu juga baik. But ada kontranya di sini ya. But the movie will be more alive if there is a romance scene. Dia bilang lebih bagusnya itu film ini akan lebih hidup jika ada adegan romansanya ya, because as we know that romance is often caught the audience attention. Karena seperti yang kita tahu kalau romansa itu dapat menarik perhatian dari penonton begitu. Jadi setelah dijabarkan kalau acting dari pemerannya sangat bagus, juga perkembangan dari karakter yang ada di film itu juga bagus, ada hal yang ditambahkan oleh si penulis dari text review ini untuk membuat filmnya lebih menarik gitu ya. The movie will be more alive if there is a romance scene. Akan lebih hidup filmnya jika ada adegan romansanya, adegan percintaannya. Alasannya, because as we know that romance is often caught the audience attention. Karena romansa itu sering menangkap perhatian dari audiens. Nah, pada bagian summary-nya, summary itu sama dengan conclusion-nya. I think this movie is a great science fiction movie. The movie shows us how to fight for life. The movie also shows that we can live with any races. For example, Armin Ho and Albi. So this movie is good for anyone to watch. Oke, saya pikir film ini adalah sebuah karya science fiction yang bagus. The movie shows us how to fight for life. Film ini menceritakan kepada kita bagaimana berjuang untuk hidup ya. The movie also shows that we can live with any races. Di film ini kita juga ditampilkan bagaimana kita itu bisa hidup with any races, dengan ras manapun. For example, Armin Ho and Albi. Jadi misalnya udah pernah menonton film ini ya, Maze Runner ini. Jadi Min Ho ini adalah seorang Asia dan juga Albi ini seorang kulit hitam. Jadi di film ini mereka itu baik-baik saja, malah akrab, berteman akrab mereka ya. So this movie is good for anyone to watch.
Jadi ini yang saya bilang ya, untuk membuat sebuah review ulasan, kita seharusnya dapat menyaksikan lebih dahulu. Jika itu film, dapat ditonton dulu, atau jika itu sebuah buku, sebelum direview kita harus baca dulu, karena kita akan menjabarkan di mana jalannya cerita itu, siapa yang terlibat dalam karya itu, dan saran kita bagus atau tidaknya untuk nonton. Jadi setidaknya kita harus membaca lebih dahulu, baru kita bisa membuat sebuah text review, begitu ya. Jadi itu tadi sebuah contoh dari text review beserta generic structure-nya. Mister yakin semuanya udah mendownload modul yang Mister kirimkan, jadi dapat ditonton dan sambil dilihat modulnya supaya lebih paham. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan kepada Mister secara langsung, baik melalui WA ataupun temui Mister di sekolah. Oke, ini ada sedikit oleh-oleh dari Mister, exercise, latihan untuk dapat dikerjakan di rumah. Keterangannya di sini atau directionnya: answer questions in your book Pathway to English 3, page 158, part 5. Do the exercise in your exercise book. Jawab pertanyaan di dalam bukunya, buku Pathway to English. Saya yakin semuanya udah meminjam ke pustaka ya. Di halaman 158, part 5, ingat ya, page 158, part 5. Do the exercise in your exercise book. Kerjakan di buku latihan. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, pakai masker, dan hindari kerumunan ya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di dalam kelas untuk melaksanakan PBM secara tatap muka. Saya yakin semuanya juga rindu untuk bertemu teman-temannya di sekolah. Oke, have a nice day everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.